bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab yang termasuk dalam kategori mankhulah, penisbatan sebuah kitab bukan kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya ya Yusuf Jamalulail itu. Dia menarik-narik nama Abul Muammar Yahya Toba-Toba. Jadi kalau kitab ini dijadikan bukti ya, mengisbat nasabah Alawi jelas tidak bisa diterima karena ini kitab palsu. Dulu Habib Yusuf Jamalulail mungkin ya pede, percaya diri, tidak akan ada yang mengoreksi kitab karyanya sendiri. Setelah 3 tahun beliau almarhum, ternyata orang-orang dari Indonesia, Nusantara ini bergerak ya untuk mengoreksi, meneliti, dan bahkan membatalkan kitab ini. Ini namanya level peneliti, bukan hanya level pembaca saja. Di dunia akademik kawan-kawan, ada satu dosa yang lebih berat daripada kesalahan membaca, yaitu menyebarkan tuduhan dengan percaya diri atas dasar yang goyah. Dan inilah yang dilakukan oleh dua tokoh yang cukup lantang akhir-akhir ini, yaitu Haji Imad dan Kiai Ihya, dalam menuding Yusuf Jamalulail sebagai pemalsu kitab Abnaul Imam. Mereka tidak sekadar menuduh Yusuf Jamalulail memalsukan manuskrip, tapi juga menuduhnya sebagai pengarang fiktif yang bersembunyi di balik nama Abu Muammar Toba-Toba. Mereka menganggap Yusuf menerbitkan manuskrip kuno, dituding sebagai ciptaannya sendiri. Namun, sebelum dalih mereka menyentuh rasionalitas publik, fakta telah lebih dahulu mematahkan. Kitab Abnaul Imam bukan kitab yang muncul dari jubah Yusuf Jamalulail. Naskah itu bagian dari tradisi naskah Islam yang hidup lintas generasi. Pada tahun 1352 atau 1934, seorang ulama bernama Muhammad Nasar Ibrahim telah menerbitkan kitab ini berjudul Abnaul Imam di Palestina, berdasarkan salinan yang disebut berasal dari keluarga Alu Al-Warraq, nama yang sangat dihormati dalam dunia pewarisan manuskrip di kawasan Aleppo dan Syam secara umum. Bahkan Yusuf menyalin secara utuh Muqaddimah Muhammad Nasar dalam edisinya yang terbit pada 1425 atau 2004. Sekali lagi diterbitkan utuh. Jadi jika ia seorang pemalsu, Yusuf pastilah yang paling bodoh karena mencantumkan sendiri bukti yang dapat menggugurkan klaim orisinalitasnya. Lantas mengapa Yusuf Jamalulail tetap dituduh? Karena kata Haji Imad dan Kiai Ihya, Yusuf hanya menampilkan 4 halaman manuskrip saja, tapi mereka itu tidak memberitahu kepada pembaca di antara keempat halaman itu adalah kolofon, bagian paling penting dan paling vital dalam dunia tahqiqul makhtutat. Di sanalah tercatat informasi bahwa naskah ini berasal dari manuskrip yang ditulis tahun 773 Hijriah dan disalin ulang oleh Ahmad bin Saleh bin Ahmad Al-Halabi alias Ibn Sodaqoh, bukan pada 773 seperti dugaan Kiai Ihya, tapi pada tahun 1165 Hijriah, seperti dijelaskan dalam Muqaddimah Muhammad Nasar yang ditulis ulang oleh Yusuf Jamalulail. Dan sebagai penguat, 4 tahun sebelum Yusuf Jamalulail mencetak kitab Abnaul Imam, Abdullah bin Husaini Sadah dan Arif Ahmad Abdul Ghani juga menjelaskan bahwa pada tahun 1352 Muhammad Nasar telah menerbitkan kitab Abnaul Imam dan Ibn Sodaqoh ditulis wafat pada tahun 1189 Hijriah. Jadi ketika Kiai Ihya menuduh Yusuf Jamalulail salah menulis tahun wafat Ibn Sodaqoh atau hanya mengunggah 4 halaman manuskrip saja, ia tak sadar telah menginjak kepalanya sendiri di hadapan para filolog. Yang Kiai Ihya Allah sebagai fragmen itu justru merupakan mahkota autentikasi manuskrip. Kesalahan lebih serius terletak pada asumsi mereka berdua yang menyamakan ketidakketerkenalan dengan kepalsuan. Bahwa jika nama Abu Muammar tidak tercantum dalam katalog Hadiyatul Arifin atau Umar Ridho Kahalah, maka ia itu tidak ada. Ini logika dungu yang sudah lama ditinggalkan para sarjanawan yang berpikir. Dunia manuskrip Islam dipenuhi oleh karya yang hanya hidup lewat satu salinan, satu jalur keluarga, atau satu perpustakaan terpencil di kota tua. Dan penyalin salinan tahun 773 Hijriah memang tidak diketahui alias majhul. Tapi dalam dunia filologi, hal itu bukan aib, melainkan kelaziman. Studi filologi punya caranya sendiri untuk menjawab, dan validitas itu tidak dibatalkan oleh anonimitas. Apalagi jika jalur transmisi naskahnya itu jelas dan disahkan oleh generasi penerbit setelahnya, jauh sebelum Yusuf Jamalulail menerbitkan kitab Abnaul Imam. Namun bukan cuma metodologi yang mereka berdua runtuhkan. Mereka berdua juga menyelipkan insinuasi sektarian atau tuduhan rasis. Yusuf itu kan Mbak
Ba'alawi, dan karena itu patut dicurigai. Mereka berdua tanpa tedeng aling-aling menuding bahwa Ba'alawi itu dikenal memiliki pola pemalsuan yang bisa ditebak. Tuduhan ini kawan-kawan tidak hanya rasis, tapi juga anti-intelektual. Yusuf Jamalulail tidak pernah menjadikan garis keturunan sebagai tameng dalam menerbitkan Abnaul Imam. Yusuf itu menghadirkan bukti, menghadirkan kolofon, menghadirkan jalur salinan dan sejarah tekstual, terlepas dia ini dari kabilah mana. Sementara para penuduh yaitu Haji Imad dan Kiai Ihya justru bersembunyi di balik prasangka, menyerang Yusuf bukan dari medan teks, tapi dari ranjau retorika murahan. Apa yang lebih menyedihkan adalah mereka tidak membaca, mereka tidak menyebut cetakan 1352 Hijriah oleh Muhammad Nasar, mereka tidak menyinggung edisi 1421 oleh Abdullah bin Husaini Sadah dan Arif Ahmad Abdul Ghani. Mereka tidak membandingkan isi, mereka tidak menelusuri asal-usul naskah, mereka hanya menuduh dan menyebut diri sebagai pembela keturunan Rasulullah. Jika ini yang mereka sebut sebagai akademik, maka jelas mereka itu bukan sedang meneliti. Mereka sedang berteriak dalam ruang kosong, terus dua dokter yang manggut-manggut di pada Suka TV itu sedang ngapain sebenarnya? Mari saya antarkan pada peta ulang jalur transmisi naskah ini secara kronologis untuk sekali lagi. Ini suatu yang tidak dicoba oleh Haji Imad atau Kiai Ihya. Abnaul Imam adalah karya yang dinisbatkan kepada Abu Muammar Toba, seorang penulis klasik abad ke-5 Hijriah. Apakah Yusuf Jamalulail yang mengklaim itu? Manuskrip yang paling awal diketahui adalah salinan tahun 773 Hijriah. Tidak diketahui siapa penyalin pertamanya, tapi naskah itu bertahan dan kemudian diwariskan ke tangan Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi yang dikenal dengan Ibn Sodakoh, yang berdasarkan penuturan Muhammad Nasar telah menyalin ulang naskah tersebut pada tahun 1165 Hijriah. Sekembalinya dia pulang dari Damaskus ke Aleppo tahun 1350 Hijriah, 75 tahun sebelum Yusuf Jamalulail menerbitkan Abnaul Imam. Salinan Ibn Sodakoh ini bertahan hingga ke tangan Muhammad Nasar yang menerbitkannya di Palestina pada tahun 1352 atau 1934 Masehi. Cetakan ini kemudian terlacak secara tidak langsung oleh Abdullah bin Husaini Sadah dan Arif Ahmad Abdul Ghani, dua peneliti independen dari Doha dan Damaskus. Mereka berdua mengetahui eksistensi naskah ini dari Hashim bin Said dari kabilah Alu Hashim yang mengirimkan informasi kitab Muhammad Nasar yang disimpan di perpustakaan Yasu'iyah di Beirut. Langka memang, tapi ternyata ada, dan karena keberadaan itu mereka pun melakukan penelusuran ulang, menemukan naskahnya dan menerbitkannya dalam bentuk tahqiq ilmiah pada tahun 1421 atau 2000 Masehi. Saya jamin semua nama itu tidak ada satupun yang Ba'alawi. Dan barulah 4 tahun kemudian Yusuf Jamalulail menerbitkan ulang naskah yang sama berdasarkan salinan Ibn Sodakoh, lengkap dengan kolofon dan muqaddimah Muhammad Nasar. Tidak ada interpolasi, tidak ada karangan, tidak ada fabrikasi. Justru keterbukaannya membuktikan bahwa ia tidak menyembunyikan apapun. Yusuf Jamalulail berdiri di atas tradisi tahqiqul makhtutat. Sebagai bukti saya sandingkan kedua versi Abnaul Imam yang diterbitkan Yusuf Jamalulail dan yang 4 tahun lebih dulu diterbitkan terkait keturunan Ahmad Al-Muhajir yang bernama Abdullah. Sama persis, 100% identik, tidak ada yang berbeda, kecuali Yusuf Jamalulail dan Sahal bin Yusuf Jamalulail memberikan bagannya saja, bentuknya gambar, tidak ada yang lain, isinya pun sama. Maka siapa orang rasional yang akan percaya bahwa Yusuf yang datang paling akhir bisa memalsukan seluruh sejarah penerbitan yang telah eksis sebelum dia? Bila Yusuf Jamalulail pengen memalsukan naskah itu, maka dia itu harus dituduh sebagai penjelajah waktu yang bisa menyusup ke edisi 1352, 70 tahun sebelum ia menerbitkan Abnaul Imam dan menaruh salinan ke perpustakaan Alu Al-Warraq di Aleppo, Suriah, agar kemudian ditemukan oleh peneliti dari Palestina, Qatar, dan Damaskus. Maka Haji Imad dan Kiai Ihya itu tidak melakukan kritik akademik. Mereka berdua hanya menciptakan mitos dengan bumbu rasis. Apa yang terjadi sebenarnya adalah ini ya, Yusuf meneruskan sesuatu yang telah hidup meskipun redup. Ia menjaga api tahqiqul makhtutat ini agar tidak padam. Tapi alih-alih dibantu, kedua orang tadi justru menyiram bensin fitnah. Tapi yang lebih menyedihkan adalah keberanian mereka berdua, yaitu Haji Imad dan juga Kiai Ihya, melontarkan semua fitnah ini di bulan Ramadan. Bulan ketika lisan itu harusnya kan dijaga, bukan dijadikan alat untuk merobek reputasi orang lain tanpa dasar, apalagi fitnah. Fitnah itu kawan-kawan, meskipun dibungkus dengan argumen yang seolah-olah akademik, ya tetaplah fitnah. Dan ketika fitnah itu dilontarkan tanpa kehati-hatian, ia justru berubah dari kesalahan intelektual menjadi kehinaan moral. Akhirnya Yusuf Jamalulail, Allah yarham, tidak perlu menjelaskan apapun. Ia sudah menunjukkan segalanya. Yang gagal adalah mereka yang tidak melihat. Dan fitnah kawan-kawan, sama seperti sejarah, akan selalu kembali ke arah yang melemparnya. Saya tidak sedang membahas Abnaul Imam ini diinterpolasi Ibn Sodakoh ataukah tidak. Itu perkara lain yang tidak mungkin nyampe kalau mereka ulas. Mereka ini kan peneliti saja bukan, sejarawan juga bukan, filolog apalagi. Yang saya bahas sekarang itu ada dua orang konyol
konyol yang memfitnah Yusuf Jamaludin mengada-ngada dalam kitab Abnaul Imam. Padahal kitab dan manuskrip itu sudah seperti ini bahkan jauh sebelum Yusuf Jamaludin ini lahir. Selamat berlebaran sebentar lagi. Minal aidin wal faidin. Haji Imad dan Ki Ihya, ditunggu permintaan maafnya kepada keluarga Yusuf Jamaludin. Kalian berdua itu bukan orang bodoh yang tidak tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. In uridu ilal islah mastata'tu. Ini pemenyangan Tor. Sampai jumpa.